berarti saya tidak ada nilainya, kan begitu. Jadi permasalahan itu, kalau seandainya tidak seorang punya keyakinan tapi tidak sampai derajat Rasulullah mengajari permusuhan, maka akan normal, nggak ada masalah. Seperti halnya perbedaan dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Ini adalah perbedaan yang sangat luar biasa, sederhana, nggak sampai menjadi permusuhan, ya kan? Yang menjadi masalah lagi adalah orang yang tidak mengerti masalah khilafiyah dianggap masalah usuliyah, masalah akidah, sehingga dia keras banget. Padahal masalah bisa berbeda pendapat dalam hal ini. Dan kita temukan barang yang sudah insaf, banyak orang insaf. Jadi tolonglah, kita perlu damai lah, negeri ini perlu damai. Jangan sampai ada kelompok-kelompok yang mengarahkan kepada ekstremisme dan sebagainya. Dari mana itu? Ekstremis itu adalah memandang orang lain tidak sesuai dengan dia harus dipangkas. Namanya khawarij pada zaman dulu. Kafir. Syirik. Seperti itu. Semoga Allah menjadikan kita juru damai di negeri ini. Dan mohon ini adalah mumpung didengar, kalau Anda mendengar suara ini dari yang berbeda dengan kami Asy'ariyah, Maturidiyah, Anda bisa datang ke pondok untuk kita diskusi yang baik. Nah, saya itu tidak mencaci Anda, kan? Saya tidak mencaci Anda, saya tidak mengamankan kebencian, akan tapi diskusi supaya Anda supaya ngerti, jangan sampai kaum muslimin di Indonesia, kaum Asy'ariyah ini dihujat habis-habisan. Gara-gara muncul sekolah di sini menjadi tidak mesra. Ada sekolah ini tidak indah. Gara-gara ini, masya Allah, innalillah. Kita perlu damai, kita perlu bahagia, kita perlu baik-baik. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah, terima kasih Bu atas jawabannya. Dan tadi kepada Mbak Allah yang bertanya, semoga bisa memahami apa yang disampaikan ya. Bu sudah menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana beliau yang tadi nama-nama yang Anda sebutkan tadi, dan juga bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya. Dan kepada pemirsa Al-Bahjah TV dan juga sahabat radio yang dimuliakan Allah, tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini. AB Chicken merupakan usaha keumatan yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Hadir dengan nuansa dan pelayanan yang syar'i, sebagian keuntungan AB Chicken disalurkan untuk kepentingan dakwah. Keramahan, kenyamanan, dan kemudahan adalah bukti pelayanan terbaik untuk Anda. Nikmati sajian menu ayam yang lezat hanya di AB Chicken. AB Chicken, lezat ayamnya, berkah nikmatnya. Pemirsa Al-Bahjah TV dan juga sahabat radio yang dimuliakan Allah SWT, masih dipancarkan dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Senang Sumber. Anda masih bersama kami dalam acara Belajar Bareng bersama Buya dan Umi. Dan masih ada kesempatan untuk kita menjawab pertanyaan dari sahabat yang sudah bergabung melalui via WhatsApp ataupun via telepon ya. Tapi kita akan menjawab pertanyaan dari sahabat yang sudah bergabung melalui via WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala sahbihi. Ini hamba Allah ingin bertanya Bu ya, apakah tradisi hataman Al-Qur'an dengan model online atau daring dalam grup WhatsApp dengan masing-masing anggota baca per juz mendapatkan fadilah keutamaan khatmil Qur'an? Dan apakah setiap anggota dengan membaca per juz boleh dikatakan termasuk menghatamkan bacaan Al-Qur'annya? Dan apakah dengan melapor ke grup bisa dikatakan riya Bu ya? Terima kasih Bu ya. Baik, mala yudraku kullu la yudrak julluh. Kalau orang tidak bisa menggapai 100 itu ya jangan sampai tidak mendapatkan. Kalau bisa ya 90, kalau enggak 50, 30. Ini zaman males. Kalau orang harus misalnya sehari Quran 2 juz kayaknya ya hataman. Seharusnya itu target kita, hatam Quran dalam sebulan atau bagaimana. Akan tetapi tingkat ke semangat orang itu berbeda-beda. Ada yang semangatnya perlu digeret sama yang lainnya. Maka hal-hal semacam ini kami anggap sebagai suatu yang sangat ya positif lah, daripada orang sibuk hanya WA-an saja, nggak habis waktunya YouTuber saja. Tapi indah kalau seandainya diganti dengan Al-Quran dan sebagainya, dan mendapatkan pahala, dan itu ide cemerlang, ide yang bagus. Perbandingannya bukan Anda yang setiap hari ngapalin Quran ngulang Quran 5 juz, bukan. Ini perbandingannya bukan itu. Perbandingan orang yang sama sekali jauh dari
Al-Quran. dibawa kepada Al-Quran sangat luar biasa, istimewa. Ya. Yang punya ide ini akan mendapatkan pahala sangat besar. Akan tapi apakah pahala? Iya, dapat, jelas. Apakah dianggap sebagai orang khatam? Enggak. Karena dalam istilah menghatamkan Al-Quran harus membaca dari awal sampai A. Kalau sambung menyambung, saya 1 juz, Anda 2 juz, ini adalah satu kita ini memang khatam, tapi untuk saya tidak. Secara dohirnya juga tidak, batinnya juga tidak. Adapun masalah pahala dapat dong. Karena saya tidak membaca, yang baca orang lain kan. Tapi bagaimana? Ya bagus, karena apa? Dari bandingannya daripada nggak baca Al-Quran sama sekali loh. Ini luar biasa. Jangan sampai dilemahkan. Wah, nggak ada pahalanya. Oh, enggak dong. Ada pahalanya dong. Kalau diniatkan untuk ihda'ut thawab itu bisa, Bu ya? Sama Niat bisa, khotam, boleh. Kan istilahnya kadang khotam Quran untuk ihda'ut thawab, tapi satu orang baca 1 juz begitu, boleh, boleh saja. Yang demikian banyak. Ada orang meninggal dunia kemudian dibaca Al-Quran, kan begitu ya? Iya, Bu. Nah, jadi ya boleh saja. Itu sah dan itu hal yang baik, positif. Akan tapi hakikatnya tadarus itu kan yang ada Sayyidina Nabi dengan malaikat Jibril dan sebagainya. Kemudian para sahabat itu kan bukan saya membaca lalu Anda ngelanjutin, enggak, saya membaca, Anda mendengar. Lalu Anda membaca bacaan yang sama, saya mendengar. Terus begitu. Sampai selesai. Itu kata tadarus yang sesungguhnya. Nah, kemudian itu dapat pahala baik. Kemudian kalau seandainya laporan dan sebagainya, riya itu sangat pribadi. Anda tidak usah sibuk urusan riya. Yang penting Anda berusaha untuk meningkatkan ibadah karena Allah. Nanti riya akan tersembunyi, terkubur secara otomatis. Nanti kalau belasan riya akhirnya nggak ikut grup itu, sudah nggak ngaji. Nah, biasanya justru orang ada alasan ikhlas itu, misalnya ada orang tuh hobi hadis tuh milih-milih. Si pelit itu, orang yang pelit dan pemalas itu senang hadis seperti itu. Yang malas ibadah tuh senang hadis riya, anti riya. Oh, ibadah aja kok dipamer-pamerin, ditunjuk-tunjukin. Oh, dia pemalas dia sebetulnya. Balik senang hadis macam itu. Jadi biar dia itu nggak ibadah, nggak usah diolok, nggak ada yang melihat kalau dia itu negatif. Sama orang pelit itu paling senang dengan hadis apa? Paling bagusnya sedekah adalah sedekah yang disembunyikan, tidak ada orang tahu. Paling hobi itu orang pelit itu. Jadi siap disuruh sedekah, ayo sedekah. Oh, sedekah aja kok ngomong-ngomong kan? Ya ini sebenarnya dia pelit ya. Kalau dia orang ikhlas nggak akan komentar macam-macam. Oh iya, sebab Nabi mengajarkan sedekah terang-terangan ada, sedekah sembunyi juga ada. Jadi biasa saja. Anda penurusan riya, Anda perangi perlahan antara Anda dengan Allah. Anda tingkatkan kualitas keikhlasan Anda. Terus nanti akan hilang yang namanya riya. Baik seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Itu adalah satu hal yang baik. Kembangkan. Semakin banyak, semakin gede pahala Anda. Zamannya baru. Kalau kata guru kami apa? Ini zaman banjir ini. Banjir media sosial. Ini nggak bisa kita bendung. Jangan, nggak bisa. Tapi cara satu-satunya jalan adalah membuat aliran-aliran. Digunakan untuk apa sih yang positif tuh? Jadi kalau hari banjir, coba bayangkan hari banjir kita baru membuat bendungan, nggak bisa, hancur. Tapi kalau sudah hari banjir, kita buat aliran air biar nggak ngenang di situ. Jadi buat program-program yang bagus. Kadang harus nyebur, mau buat YouTube, buat media sosial, ngikut di situ, ngadakan program-program acara yang bagus. Itu adalah kecerdasan di zaman ini. Karena kita harus bikin aliran air. Bendungan, jangan urusan dengan media sosial, jangan. Oh, nggak bisa, hancur tuh bendungan. Seperti itu. Allah alam bisawab. Baik.